Hai Sobat Fisika, selamat datang di video pembelajaran fisika. Kehidupan manusia tidak terlepas dari namanya fisika. Banyak sekali penerapan fisika yang digunakan oleh manusia. Contohnya, pada saat membuka pintu, gerakan roda sepeda, bahkan gerakan-gerakan yang digunakan oleh para penari balet. Lalu, bagaimana kaitan antara kegiatan-kegiatan tersebut dengan fisika? Mau tahu jawabannya? Simak video berikut ini ya. Sebelum itu, kita lihat dulu yuk indikator pembelajaran yang akan kita capai pada video ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai torsi. Sebelum mempelajari materi ini, coba kamu sebutkan apa yang dimaksud dengan gaya. Yap, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda itu bergerak. Nah, sama halnya juga dengan torsi, hanya saja berbeda situasi. Torsi merupakan sesuatu yang menyebabkan benda itu dapat berputar atau berotasi. Nah, pada gaya, semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar dampak yang ditimbulkan. Contohnya pada ilustrasi ini. Kira-kira pada ilustrasi ini troli yang mana sih yang akan lebih jauh terdorong? Ya, troli kedua. Nah, kalau pada torsi, sedikit berbeda nih. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama benda satu ini. Pintu merupakan salah satu benda yang menerapkan konsep torsi. Nah, pintu itu terdiri atas engsel, daun pintu, dan gagang pintu. Nah, jarak antara engsel dengan titik kita memberikan gaya untuk mendorong pintu itu disebut lengan momen. Contohnya bisa dilihat pada ilustrasi ini. Kira-kira pintu yang mana sih yang akan lebih mudah dibuka? Ya, tentunya pintu yang kedua. Lalu, bagaimana ya agar pintu tadi terbuka dengan sudut yang sama? Tentunya kita harus memberikan gaya yang lebih besar pada pintu kedua. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada torsi itu, semakin besar lengan momen, maka semakin besar dampak dari gaya yang diberikan pada benda. Atau torsi itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu gaya dan lengan momen, sehingga didapatkan persamaan torsi. Oh iya, torsi itu termasuk dalam besaran vektor, yang artinya memiliki nilai dan arah. Lalu bagaimana ya cara menentukan arahnya? Nah, kita bisa menentukannya dengan menggunakan aturan putaran tangan kanan. Coba perhatikan gambar ini. Ibu jari merupakan arah torsi, dan 4 jari yang menggenggam adalah arah putaran. Jika putaran melawan arah jarum jam, maka menghasilkan torsi ke atas atau bernilai positif. Jika putaran searah jarum jam, maka menghasilkan torsi ke bawah atau bernilai negatif. Di video ini, kita sudah membahas mengenai pengertian torsi, hubungan gaya dengan torsi, penerapan torsi dalam kehidupan sehari-hari, persamaan torsi, dan cara menentukan arah torsi. Nah, di video selanjutnya, kita akan move on ke materi berikutnya, yaitu momen inersia dan hubungan torsi dengan momen inersia. Kira-kira bagaimana ya hubungan keduanya? Yuk, simak videonya. Selamat belajar!